Hai guys, sekarang kita lagi di mana? Di UGM Unpad di Batam. Kita mau ngapain nih hari ini? Mau lihat proses pengolahan coklat, Des? Kira-kira hari ini bakal seru nggak? Oh pasti, pasti Iya dong. Oke, lihat keseruan kita ya. Bye-bye. Nah, ini dia beberapa produk coklat yang ada di Cocoa Teaching and Learning Industri UGM. Ada cocoa powder, cocoa butter, dan cocoa mash. Nanti kita juga akan melihat mesin-mesin produksi yang ada di CTLI UGM. Yuk kita lanjut. Nah, gimana sih proses produksi di pabrik UGM Cocoa Teaching Industri ini untuk menghasilkan produk-produk coklatnya? Simak ya alur proses produksinya. Hai guys, sekarang kita lagi melihat proses pembuatan coklat Nah guys, kita lagi di tempat produksi coklat di UGM. Jadi di sini tuh kita bisa lihat alat-alatnya ya. Tapi buat hari ini tuh kita tuh belum ada produksi tempat ini. Jadi kita belum bisa lihat secara langsung gimana alat-alat itu bekerja. Tapi tetap ikutin keseruan kita ya guys. Ini dia mesin-mesin produksi yang ada di CTLI UGM. Tapi sayangnya untuk kunjungan kita kali ini CTLI lagi nggak produksi kakao nih. Jadi mesin-mesin produksi lagi berhenti bekerja dan kita cuma bisa melihat mesin-mesinnya aja. Tapi kita bisa dengerin bagaimana proses produksi kakao lewat narasumbernya guys. Tetap simak kelanjutannya ya. Pertama, pada proses produksi coklat di UGM CTLI ini adalah penerimaan biji kakao yang dilakukan dengan penimbangan ulang saat biji diturunkan dari truk. Kemudian petugas QC ini mengambil sampel tersebut untuk dilakukan pengecekan terhadap kondisi fisik dan kimia dari bahan baku tersebut. Kemudian biji ini dipindahkan ke gudang bahan baku untuk disimpan sementara. Kedua adalah proses pembersihan biji atau cleaning yang bertujuan untuk menghilangkan pengotor dari biji kakao, misalnya batu, kerikil, debu, dan lain-lain. Mesin yang digunakan adalah mesin classifier dan mesin destorner. Tahapan ketiga adalah proses pengeringan atau pre-drying yang dilakukan dengan mengeringkan biji kakao hingga kadar air mencapai kurang lebih 5 hingga 6% dan biji menjadi puping agar mudah dalam proses pemisahan kulit dan nips. Mesin yang digunakan adalah mesin steam dryer. Keempat adalah proses pemisahan kulit dan nips atau winnowing dengan tujuan untuk memisahkan nips dari shell agar dapat diproses ke tahap selanjutnya, yaitu pada proses roasting. Mesin yang digunakan adalah mesin winnower. Kelima adalah proses penggorengan atau roasting dengan prinsip memanaskan nips dengan suhu maksimal 120 derajat Celcius selama kurang lebih 90 menit. Pada tahapan ini terdapat dua jenis proses roasting, yaitu natural yang dilakukan dengan penambahan air yang menghasilkan cocoa powder natural dengan rasa yang asam. Sedangkan pada jenis alkalis dilakukan dengan penambahan larutan potasium karbonat yang menghasilkan cocoa powder reddish brown, kemerahan, dan dark brown atau kehitaman tergantung dari jumlah larutan potasium yang ditambahkan. Mesin yang digunakan adalah mesin reaktor dan roaster. Keenam adalah proses penggilingan liquor atau grinding dengan tujuan untuk menghaluskan nips menjadi cocoa liquor dengan fineness minimal 99%. Mesin yang digunakan adalah mesin BBM dan APM. 7 adalah proses homogenisasi liquor dengan tujuan untuk mencampurkan cocoa liquor dan menstabilkan minyak pada liquor. Mesin yang digunakan adalah tangki homogen. Ya, tahapan yang ke-8 adalah proses pengepresan liquor atau pressing dengan tujuan untuk pengempaan pada liquor untuk mendapatkan cocoa butter dan cocoa cake, yaitu dengan tekanan tinggi sekitar 400 hingga 500 bar. Mesin yang digunakan adalah mesin press. 9 adalah proses penghalusan cake atau grinding cake dengan tujuan untuk menggiling cake menjadi cocoa chips dan kemudian digiling kembali menjadi cocoa powder dengan fineness minimal 99,5%. Nah, mesin yang digunakan adalah mesin cake breaker dan mesin MDV. Ke-10 adalah proses penyaringan butter atau filter butter dengan tujuan untuk memisahkan butter dari zat pengotor. Mesin yang digunakan adalah mesin filter butter.
Tahapan ke-11 adalah proses tempering butter dengan tujuan untuk membentuk kristal lemak yang lebih stabil saat sudah memadat untuk mencegah terjadinya fat blooming pada butter. Kemudian, tahapan ke-12 atau tahapan yang terakhir pada proses ini adalah proses pengemasan liquor atau packing. Apabila akan dihasilkan liquor, maka setelah proses homogenisasi liquor ditransfer ke tangki LCS, kemudian dilakukan pengemasan liquor. Pengemasan dilakukan dengan menggunakan kemasan plastik HDPE atau kemasan primer dan karton box dengan kemasan sekunder.